Enggak. Mas, aku mohon. Enggak. Diam. Saya bilang tidak. Kamu pergi. Kamu tidak pantas menjadi ibu anak ini. Pergi sana. Hah? Kamu ini siapanya? Kamu bukan ibunya, kamu tahu? Cut! Oh ya. Kamu bagus bener actingnya. Amanda, acting kamu sungguh luar biasa. Bapak suka dengan acting kamu, Amanda. Bapak bisa aja. Makasih ya, Pak. Pak, mohon maaf. Amanda harus pergi dulu. Soalnya ada jumpa fans di sana. Amanda, kamu beruntung punya ibu seperti ini. Berkat ibulah Amanda bisa seperti ini. Enggak lah, Pak. Saya ibu-ibu biasa. Sama seperti ibu-ibu yang lainnya. Iya nih, Pak Sutradara bisa aja. Ibu tuh ya kayak ibu bilang tadi. Ibu sama aja kayak wanita-wanita pada umumnya. Aku kayak gini ya emang karena bakat acting aku, bukan karena ibu. Iya, tapi bagus banget actingnya. Makasih, Pak. Iya. Udah deh, yuk. Yuk. Ada, Pak. Yuk, sini berikutnya. Kami lihat karir kamu tuh makin hari makin berkembang. Apa udah mikirin pasangan hidup? Ya enggak lah, belum. Masih mikirin karir. Kamu selalu berdua sama ibu kamu. Papa kamu nggak pernah kelihatan apa dia sudah meninggal. Masuk. Jangan tanya deh. Aja. Gak apa-apa. Biar aku jawab deh. Ya, sebenarnya bapak saya udah nggak ada. Dari kecil, bapak udah meninggal. Tapi aku sama ibu selalu ngambil hikmahnya aja. Dengan gak adanya bapak, bisa membuat saya sama ibu saya jadi manis. Kamu kenapa, Nak? Mikirin apa? Aku gak mau kehilangan semua yang aku miliki sekarang. Kesuksesan aku, ketenaran, dan semua harta yang aku miliki sekarang. Iya, Nak. Ibu juga akan selalu mendukung apapun yang akan kamu lakukan. Asalkan kamu bahagia. Ibu beruntung punya anak seperti aku. Iya, Nak. Pergi kamu dari sini. Amanda, Pergi dari sini. Aku muak lihat muka perempuan gak tahu diri kayak kamu. Nak, Ibu salah apa? Kenapa tiba-tiba kamu jadi begini? Gimana? Acting aku bagus nggak? Astagfirullahaladzim. Jantung Ibu hampir copot. Kirain benar-benar kamu mau ngusir Ibu. Enggak lah, masa aku mengusir ibu sih? Oh iya, nih, ini cek. Pokoknya ibu ambil uangnya di bank, ibu simpen baik-baik, dan semua perhiasan aku juga ibu simpen baik-baik ya. Semua hasil kerja keras kamu pasti Ibu simpan baik-baik. Yaudah, sana. Aku mau belajar lagi. Dah ibu. Anakku mana lagi? Ada yang lihat ibu nggak? Ibu kamu lagi. Wow, mimpi apa ya saya semalam sampai sekarang ditabrak sama artis terkenal cantik lagi. Apaan sih? Enggak kok, aku artis biasa aja. Kayaknya emang kita ditakdirin untuk ketemu ya. Kenalin, saya Kiki. Amanda. Kebetulan banget kita ketemu di sini, satu lokasi. Aku sih berharap bisa satu judul sama kamu, satu frame malah. Aku minta nomor teleponnya. Boleh dong? Oke, saya save. Saya udah punya nomor kamu. Nanti kapan-kapan kalau kamu ada waktu dan gak keberatan, kita jalan. Oke.
Dadah. Mbak, sini 4 ya. Pemotretan majalah, terus wawancara radio, press conference di Hotel Roman, dan apa lagi? Kok berhenti sih? ini kayaknya ibu nggak nulis deh nih. Apa kamu sendiri yang nulis acara ini? Coba lihat. Oh, iya aku emang ada janjian mau makan malam sama Kiki. Oke? Loh kan masih ada jadwal lain, Nak. Ya udah. Yang ibu cancel jadwal yang lain aja. Pokoknya makan malam aku sama Kiki itu nggak boleh di cancel. Oke? Satu lagi. Ibu nanti pulangnya naik taksi aja ya. Nggak usah nungguin aku. Yalah. Sayang, mobil kamu asik juga ya, enak. Iya, tapi kan masih bagusan mobil kamu. Oh. Nanti kapan-kapan aku ajak kamu jalan-jalan pakai mobil sport aku ya. Kamu pakai syuting terus juga nggak apa-apa, pakai aja, bebas. Kamu kok baik banget sih? Jarang loh aku ketemu sama orang yang bener-bener perhatian kayak kamu. Biasanya paling cuma mau manfaatin aku doang. Laki-laki yang begitu sih, laki-laki kurang ajar, brengsek. Kalau aku sih janji sama kamu, aku nggak bakal ngecewain kamu. Aku bakal tulus sayang sama kamu dan nggak bakal manfaatin kamu. Nak, kamu tuh kemana aja sih? Tengah malam begini baru pulang. Teleponnya juga nggak aktif terus. Ibu kenapa sih? Biasanya aku pulang pagi juga biasa aja. Bu, ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah deh nggak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ya Allah, Nak. Ibu ini kan ibumu. Wajar dong kalau ibu khawatir. Dan ibu pengen tahu urusan pribadi kamu. Kamu pergi sama siapa? Kamu pergi kemana aja? Bawel banget sih. Aku mau kemana kayak terserah. Urusan aku. Capek juga orang kayak gini. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, Pak. Iya. Iya, Pak. Tapi sekarang Amanda mana istirahat. Iya, Pak. Jangan di-cancel dulu ya. Saya coba bangunkan dulu. Baik, Pak. Nak, Amanda. Bangun, Nak. Kita udah kesiangan. Apaan sih? Ngantuk ah. Sayang, kita kan udah bikin janji dari jauh-jauh hari. Sekarang mereka udah nungguin dari tadi. Ayo, Nak. Ih, emang ibu kira aku nih robot apa? Aku tuh ngantuk, capek. Ya udah biarin aja mereka nunggu. Ribet banget sih. Nah, nanti kalau mereka kecewa gimana? Serah. Itu kan urusan ibu. Ya udah ibu urus aja sana. Ganggu orang aja. Tolonglah, Pak. Jangan cancel proyek ini buat anak saya, Pak. Tapi anak ibu sendiri yang nggak mau syuting. Sedangkan saya harus memproduksi sinetron ini. Kalau anak ibu nggak bisa, saya bisa cari artis lain. Iya, saya ngerti. Saya janji, Pak. Hal ini nggak akan terulang lagi. Saya janji. Tolong ngertiin kondisi anak saya. Hari ini emang lagi sakit dan perlu istirahat. Baik kalau begitu. Kalau Amanda bisa pegang komitmen, saya akan tetap pakai dia. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Nak, Ibu berhasil, Nak. Pak produser tetap mau pakai kamu. Jadi kamu tetap dapat proyek itu. Itu kan emang
emang udah tugas ibu sebagai asisten dan juga manajer aku. Kalau nggak percuma dong masa ibu nggak bisa dapetin proyek itu sih. Iya. Tapi Pak Produser pesan supaya kejadian kemarin nggak terulang lagi karena mereka mau langsung produksi. Amanda, tunggu. Mana sayang, ibu udah sediain makanan. Aku mau makan di luar. Bukain pintu ya, aku mau ngambil handphonenya ketinggalan di kamar. Ya, sayang. Anda siapa ya? Ah, saya mau ketemu sama bos kamu. Saya udah janjian sama dia. Kamu mau ketemu sama anak saya. Saya ibunya. Maaf Bu, saya pikir ibu siapa. Ternyata ibu adalah ibunya Amanda. Jalan yuk. Saya permisi jalan dulu ya, Bu. Amanda, jadi ini pacar baru kamu? Apa kalian benar serius pacaran? Ya, kami memang pacaran. Dan saya ingin serius dengan Amanda. Iya. Kita memang Amanda! Ibu udah lihat berita di TV. Jadi benar, kamu pacaran sama laki-laki itu. Kalau iya emangnya kenapa? Kenapa kamu nggak kasih tahu ke ibu? Ibu nggak usah ikut campur urusan aku. Mau aku pacaran sama siapa kayak itu terserah sama aku. Urusan ibu itu cuma ngatur kerjaan sama karir aku, ngerti? Nah, kalau gitu habis ini kita jalan ya. Ya Ya udah. kalau kamu mau. Nah, aku punya game baru nih di sini. Kamu mau cobain main? Coba main nih. Kalau kalah apa? Kalah apa? Pak, paspornya dulu, Pak. Kan kamu tahu. Bu Ani kok boleh sih Amanda pacaran sama cowok kayak gitu? Itu kan cowok nggak bener, Bu. Jangan-jangan dia cuma numpang tenar aja loh sama Amanda. Enggak. Amanda nggak pacaran kok sama dia. Dan Amanda juga tahu kok model cowok apa itu si Kiki. Aduh Ibu, mendingan sekarang Ibu suruh jauh-jauhin deh Amanda dari cowok itu. Bukan apa-apa Bu, dia tuh tukang mainin cewek. Udah banyak cewek yang jadi korban Bu. Hati-hati loh Bu. Aku harus mencari bukti supaya Amanda percaya semua omongan aku. Jadi selama ini ibu kamu yang ngurusin soal kerjaan kamu. Iya. Ya, soalnya aku tuh susah banget percaya sama orang lain. Kamu kan tahu sendiri, banyak banget kan artis yang ditipu sama manajernya. Jadi ya udah, daripada aku ikutan ditipu, mendingan aku suruh ibu aku aja. Iya. Oke, aku ngerti. Tenang Bu, tenang. Saya bukan maling Bu. Saya ini adalah calon menantu ibu. Ngapain kamu malam-malam di rumah saya? Rumah ibu. Oh, maksudnya rumah anak ibu. Memang rumah ini atas nama anak saya, tapi saya juga yang punya rumah ini. Gimana ya Bu? Anak ibu sendiri yang ngajak aku nginep di sini. Ya aku sih mau aja. Enggak,
Gak mungkin anak saya melakukan hal itu. Gak mungkin anak saya masukin laki-laki ke rumah ini. Silakan aja ibu tanyakan sendiri sama Amanda. Biar ibu percaya dan gak seenaknya ngusir aku. Ada apaan sih? Coba tolong kamu jelaskan sekarang juga. Bu, ibu tuh ganggu orang tidur aja deh. Iya, coba tolong jelaskan kenapa sampai ada laki-laki ini di rumah kita. Kamu nggak mungkin kan nyuruh laki-laki ini nginap di rumah kita kan? Emangnya ada larangan ya kalau Kiki itu nggak boleh nginep di sini? Lagian ini tuh rumah aku, suka-suka aku dong mau masukin siapapun. Sayang. Udah nggak apa-apa. Wajar ibu kamu kaget. Karena kan memang ibu kamu nggak tahu kalau aku nginep di sini dan tidur satu kamar sama kamu. Astagfirullahaladzim. Amanda, kamu nggak mungkin kan? Kamu nggak mungkin kan melakukan hal ini? Ibu, Amanda itu sudah dewasa dan kehidupan bebas seorang artis itu juga hal biasa. Astagfirullahaladzim. Keluar kamu dari rumah ini. Keluar sekarang juga. Ibu, ini rumah aku ya. Dan yang berhak di rumah ini cuma aku, bukan ibu. Aku nggak berhak nampar dan ngusir Kiki dari sini, ngerti? Amanda. Kamu nggak bisa melakukan ini, nak. Kalian bukan muhrim. Kalian belum nikah. Dan kamu nggak bisa melakukan sesuatu yang dilarang sama agama. Cukup, Bu. Ibu gak usah nyeramain aku. It's okay, nggak apa-apa. Aku memang bukan laki-laki baik di mata ibu kamu. Tapi ingat, aku bakal buktikan bahwa aku sayang sama kamu. Dan aku juga bakal buktikan bahwa semua omongan ibu kamu tidak benar. Kiki! Kiki! Ibu! Amanda! Amanda! Kiki! Kiki! Maafin ibu aku ya. Ibu aku udah ngusir kamu. Amanda, kamu tuh nggak usah khawatir. Semua omongan ibu kamu itu nggak akan menjadi penghalang cinta kita. Aku nggak akan kecewain kamu, Amanda. Tapi aku berharap kamu jangan pernah lagi mendengarkan apapun yang dikatakan oleh ibu kamu. Ya, karena aku tahu ibu kamu tuh terlalu takut kalau aku nyetir kamu, aku nguasain kamu, padahal dia sendiri yang pengen nguasain kamu. Aku bukan laki-laki bajingan. Aku tulus nyayangin kamu. Ibu kamu tuh cuma pengen manfaatin kamu aja. Dia pengen kita pisah, Amanda. Tapi aku gak akan ngebiarin itu terjadi. Kamu percaya kan sama aku? Mulai detik ini, kamu jangan pernah lagi percaya dan dengerin apapun yang dikatakan oleh ibu kamu. Cuman aku yang pantas kamu percaya. Aku percaya kok sama kamu. Puas ibu sekarang, ah? Puas! Amanda, ibu berbuat begini karena ibu sayang sama kamu. Ibu gak mau laki-laki seperti Kiki itu mengganggu dan merusak hidup kamu. Ingat dosa, nak. Ingat dosa. Ibu berharap apa yang diomongin sama Kiki itu gak terjadi. Ibu yakin kamu bisa jaga diri. Gak usah ceramah. Dengar, yang mengusik hidup aku itu adalah ibu, bukan Kiki. Keluar, 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 tinggal
apalagi maksa Kiki buat putus dari aku, ngerti? Astagfirullah. Cuma buat makan malam habis 5 juta. Kartu kreditnya atas nama Amanda lagi. Gimana caranya ngasih tahu Amanda? Jadi kamu serahin semua uang kamu ke ibu kamu? Ya, aku kan percayanya cuma sama ibu. Ya memang bagus sih kamu percaya sama ibu kamu sendiri. Tapi apakah kamu nggak mikir jangka panjang gitu, sayang? Maksud kamu? Gini loh, aku bisa bikin uang kamu menjadi berlipat ganda. Kan nggak mungkin juga kamu kerja begini terus, jadi artis doang. Iya sih. Terus gimana caranya? Aku bisa bantu kamu untuk masukin uang kamu ke saham atau invest atau apapun itu supaya uang kamu terus berlipat ganda. Kamu harus menjadi artis yang hebat dan pintar dong. Jangan sama yang lain. Belum ada loh artis yang seperti itu. Bayangkan, kamu kerja sebagai artis dan kamu punya perusahaan juga. Asik kan? Lagi pula, kalau kamu cuma nyimpen uang kamu semuanya itu di ibu kamu, apa kamu nggak pikir ibu kamu tuh nggak pakai sama sekali gitu uang kamu? Ya nggak mungkin lah. Masa ibu aku mau pakai uang aku? Ya siapa yang tahu sih, sayang. Sayang, mendingan sekarang kamu turutin apa yang aku katakan. Jangan pernah lagi kamu menyimpan uang sepeser pun di ibu kamu. Aku bakal bantu kamu, apapun akan aku lakukan. Aku juga gak mau ngeliat kamu terus-terusan bekerja seperti ini, capek kan? Aku pengen ngeliat kamu rileks, sayang. Bu! Ibu! Kenapa sih kamu Amanda? Kayak gitu. Bu, mana semua uang-uang aku? Amanda, kamu kenapa sih kok tiba-tiba minta semua tabungan kamu, Nak? Bu, aku itu kan nggak mungkin jadi artis terus sampai tua. Jadi aku mau gunain semua penghasilan aku itu buat bisnis. Iya, kalau kamu mau bisnis, kamu harus lihat-lihat dulu bisnis macam apa. Jangan sampai nanti malah uang kamu hilang. Kamu kan gak ada pengalaman di sini. Ibu tuh bawel banget sih. Uang-uang aku juga terserah aku dong mau diapain. Lagi, ibu itu cuma aku suruh buat nyimpen, bukan buat ngatur, ngerti? Ya, ibu ngerti, Nak. Justru itu ibu khawatir. Kamu jangan ambil resiko, ini kan semua hasil jerih payah kamu. Kenapa sih?
Aku minta uang aku aja susah banget. Oh, jangan-jangan uangnya dipakai lagi sama ibu, ya? Lazim, Amanda, nggak mungkin lah ibu pakai uang kamu. Kan udah ibu sih. Ya udah kalau gitu mana uangnya? Kamu kok sekarang jadi berubah sih, Nak? Pasti gara-gara pacar kamu ya, Kiki. Dia itu menghasut kamu. Masa sampai makan malam habis jutaan begitu? Dia tuh cuma memanfaatkan kamu aja. Udah mendingan sekarang ayo ambil uang aku, ayo. Ibu. Iya, iya. Amanda, apa lagi sih? Kalau nggak jangan, Nak. Ini semua uang aku ya. Kiki. Nih. Pokoknya aku percayain semua uang aku sama kamu ya. Tenang aja. Aku akan ngebuat kamu kaya raya. Yaudah yuk. Ayo, buruan, jalan. Amanda, tunggu, Nak. Amanda, tunggu, Nak. Buka, Nak, buka. Ya Allah. Apa sih yang dihasutkan laki-laki itu ke Amanda? Sampai dia rela memberikan semuanya. Ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Lindungilah anakku, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Ampunilah dosa anakku, karena dia milikku satu-satunya. Tolong jauhkanlah dia dari orang-orang yang ingin memanfaatkannya. Berikanlah dia kesadaran. Kabulkanlah permohonanku, ya Allah. Kabulkanlah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Alhamdulillah, ya Allah. Amanda? Iya. Ada apa ya, Pak? Anakku. Bapak pasti salah orang. Saya bukan anak Bapak. Enggak salah. Kamu adalah Amanda, anakku. Ya, kamu anakku yang selama ini dibawa pergi dari diriku. Ini foto sebagai buktinya. Kamu bisa lihat ini. Ini adalah bapak. Ini adalah ibumu dan ini adalah kamu. Enggak. Ini nggak mungkin. Ibu bilang bapak aku tuh udah meninggal, Pak. Enggak, Amanda. Karena ibu kamu udah jahat sama kamu. Dia hanya memanfaatkan kamu dan memisahkan kamu dengan bapak kandung kamu sendiri. Dan membohongimu. Tadi aku ketemu sama bapak kamu di depan. Bapak kamu cerita tentang semuanya dan menunjukkan foto itu.
Makanya aku suruh bapak kamu datang ke sini untuk menghampiri kamu. Kenapa Bapak baru datang sekarang, Pak? Kenapa Bapak nggak datang dari dulu? Karena ibumu melarang dan mengancam Bapak supaya Bapak tidak boleh dekat-dekat dengan kamu. Tapi maafkan Bapak, nak. Maafkan Bapak. Setiap Bapak melihat berita tentang kamu di TV, Bapak sudah tidak kuat lagi. Bapak harus ketemu dengan kamu. Sekarang Bapak bisa menatap muka anak Bapak, anak kandung Bapak yang selama ini tidak pernah lagi dekat dengan Bapak. Kamu adalah anakku. Seandainya bapak kamu tidak menyakiti Jitan, nggak mungkin ibu memisahkan kamu dengan bapakmu. Untung aja kita pun sahabatin. Sekarang kamu duduk dulu ya, ibu mau ganti baju dulu. Astagfirullahaladzim. Hanya kamu milik ibu satu-satunya, tapi sekarang sudah mulai berubah. Ibu gak bisa menjaganya dengan baik. Tega banget sih bohongin aku selama ini. Bohong apa sama kamu, Nak? Ibu bilang kalau bapak itu udah nggak ada. Ini apa, Bu? Kenapa ibu bohong sama aku? Kenapa ibu tega bohongin aku, Bu? Kamu dapat foto ini dari mana? Dari mana kamu dapat foto ini? Aku yang menyerahkan foto itu sama Amanda. Kenapa ibu bilang ke aku kalau bapak selama ini udah nggak ada, Bu? Kenapa ibu jahat sama aku, Bu? Ibu bohong apa, Nak? Sebenarnya, waktu itu Bapak sudah memaafkan ibu kamu. Tapi ibu kamu tidak mau. Dia lebih baik pergi dengan laki-laki lawan selingkuhnya dan membawa kamu pergi. Bapak waktu itu menganggur. Bapak tidak punya pekerjaan. Bapak tidak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar kamu keterlaluan. Bisa-bisanya kamu membalikan fakta. Kamu yang selingkuh, bukan aku. Kamu. Amanda. Bapak kamu yang selingkuh. Bapak adik ibu sendiri. Ibu sengaja kasih tahu sama kamu, Nak. Jadi ibu sengaja bohong. Biar ibu simpan aja sendiri. Ibu sendiri. Supaya kamu gak benci sama bapak. Semua terserah kamu, Amanda. Kamu percaya dengan omongan Bapak? Atau kamu percaya sama omongan ibu kamu? Saat ini Bapak cuma hanya ingin melihat wajah kamu, nak. Udah. Ibu, aku sama sekali udah gak percaya lagi sama ibu. Ibu jahat sama aku, jadi mendingan sekarang juga ibu pergi dari sini, Bu. Amanda, tiga-tiganya kamu mengusir ibu kamu sendiri. Aku yang melahirkan kamu, Nak. Aku memelihara kamu. Ibu yang tega udah bohongin aku, Bu. Pergi, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Amanda, jangan lakukan ini sama ibu kamu, Nak. Ibu seperti kamu. Aku gak peduli, aku benci sama ibu. Ibu tuh udah jahat sama aku. Dan mulai sekarang, aku gak bakalan mau nganggap ibu sebagai ibu aku lagi. Tolong jangan ngomong begitu, Nak. Sampai kapanpun aku tetap ibumu. Aku yang melahirkan kamu, Nak. Susah dan senang kita bersama, Nak. Cukup sandiwara kamu, Nurani.
dan sudahi semua kebohongan kamu terhadap anak kamu. Iya, Nak. Ibu emang bohong. Maafkan Ibu, Nak. Tapi jangan siksa Ibu seperti ini, Nak. Ibu rela bersujud di kaki kamu, Nak. Saya mau maafin. Apaan sih? Udah deh. Bu, aku tuh benci sama Ibu. Jadi mendingan Ibu pergi dari sini sekarang. Amanda! Tunggu, Nak. Sayang, kamu yang sabar ya. Ibu tega sama aku. Aku gak mau nganggap Ibu sebagai ibu aku lagi. Aku gak mau punya ibu yang cuma manfaatin anaknya. Iya sayang, tenang, sabar. Lebih baik kamu putuskan hubungan kamu sama ibu kamu, ya. Kamu nggak usah takut, nggak usah khawatir. Masih ada aku di sini, ya. Tenang. Kamu masih punya papa, Amanda. Aku senang Bapak masih ada, Pak. Sebenarnya, Bapak tidak punya maksud membuat kamu membenci ibu kamu. Bagi Bapak, kalau kamu mau menerima Bapak sudah cukup bahagia. Bapak sebenarnya tidak mau menyusahkan kamu, Nak. Tapi saat ini, Bapak sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi. Bapak sudah tidak punya apa-apa, Nak. Untuk biaya berobat saja Bapak tidak punya. Makanya Bapak beranikan diri untuk muncul. Bapak ingin menghabiskan sisa-sisa usia Bapak untuk hidup bersama dengan kamu. Pak, Bapak bisa tinggal di sini. Dan semua biaya pengobatan Bapak, biar aku yang tanggung. Bapak tidak tahu lagi harus bilang apa, Nak. Bapak bahagia sekali. Terima kasih, Amanda. Terima kasih, Nak. Kenapa, Amanda? Kamu ingat sama ibu kamu? Ya Allah, beri perlindungan pada hamba ya Allah. Akhirnya sekarang aku akan bisa menguasai seluruh harta anakku sendiri. Biar tahu rasa kamu Ani, biar tahu rasa, biar menjadi gembel sekalian di jalan. Untung saja Amanda percaya sama omonganku. Jadi kamu berhasil masuk ke rumahnya Amanda, Mas? Iya, bukan cuma berhasil masuk sayang, tapi aku juga berhasil mengusir kakakmu yang bodoh itu dari rumah ini. Hebat kamu, Mas. Jadi kapan aku diajak rumah itu? Kan aku juga mau tinggal di sana. Tunggu dulu ya, Mas atur dulu semua strateginya. Biar Amanda lebih percaya sama Mas dan menyerahkan semua harta kekayaannya pada Mas. Dan itu akan bisa kita pergunakan sepuas-puasnya hanya untuk kita berdua. Makin sayang deh aku sama kamu, Mas.
Adi! Bu! Masya Allah, tolong! 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 Pak! Ya Allah, Pak! Pak, tolong, Pak! Tolong bawa ibunya ke rumah saya ya, Pak ya. Alhamdulillah. Ibu udah sadar ya? Kenapa saya bisa ada di sini, Lis? Ibu tuh tadi pingsan di jalan deket rumah Elis. Makanya sekarang ibu ada di sini di rumah Elis. Tadinya tuh Elis mau telepon Amanda, tapi Elis nggak punya nomor Amanda. Yang Elis punya kan cuma nomor ibu. Nih sekarang ibu telepon Amanda biar dijemput sama Amanda. Amanda pasti gak mau jemput saya. Loh, kenapa Bu? Dia kecewa sama saya karena saya bohongin dia. Saya bilang bapaknya udah gak ada, padahal masih ada. Oh, jadi ayahnya Amanda tuh masih hidup, Bu? Masih, malah sekarang dia muncul. Padahal niat saya untuk kebaikan Amanda sendiri. Saya nggak mau Amanda benci sama bapaknya. Saya ngaku saya salah. Oh, dan sekarang mereka nyalahin ibu? Iya. Bahkan dia ngusir saya. Dan nggak mau ngakuin saya sebagai ibunya lagi. Saya nggak nyangka ya, kok Amanda tega sih ngusir ibu? Sampai-sampai dia nggak nganggap ibu sebagai ibu kandungnya sendiri. Harusnya kan Amanda denger dong penjelasan ibu. Biar gimana kan ibu tuh udah pontang-panting, mati-matian belain Amanda. Sampai Amanda akhirnya jadi orang hebat seperti sekarang. Tolong, jangan kasih tahu ke siapa-siapa ya soal ini. Saya nggak mau media tahu. Nanti menghancurkan karirnya Amanda. Sekarang sebetulnya saya bingung harus kemana. Harus tinggal di mana. Saya nggak punya uang sepeser pun. Nah udah Bu, ibu nggak usah bingung. Buat sementara ibu tinggal di rumah Elis aja ya. Makasih. Iya, Makasih. Makasih. Sama-sama Bu. Ibu! Paling juga masih mikirin ibu. Ibu kan udah gak ada di sini. Kenapa, Amanda? Kamu ingat sama ibu kamu? Biasanya semua yang ngurusin keperluan aku tuh ibu. Ya jadinya aku udah kebiasaan deh sekarang. Lagian ibu tuh nggak pernah mau pakai pembantu, katanya biar hemat. Sekarang kalau udah kayak gini, gimana dong Pak? Aku lapar. Iya, Bapak akan urus semua keperluan kamu. Untuk pekerjaan kamu juga akan Bapak urus. Kalau kamu percaya sama Bapak. Bapak serius? Aku mau banget Pak. Ya udah, kalau gitu nanti buat urusan rumah biar kita cari pembantu aja, ya? Iya. Tapi Amanda. Tapi ada yang menjadi beban pikiran Bapak, Amanda. Kalau seandainya ibu kamu bicara sama media. Ibu bicara ke media? Emangnya ibu mau bicara apa, Pak? Iya. Ya kamu kan mengusir dia dari rumah ini. Bapak khawatir dia sakit hati dan dia akan menghancurkan kamu, Nak. Menurut Bapak, sebaiknya kamu ketemu dulu dengan media. Kamu ceritakan semua kebohongan ibu kamu dan perbuatannya terhadap kamu. Ibu kamu telah memanfaatkan kamu selama ini. Iya, Pak. Bapak bener juga. Pokoknya kita harus bikin jumpa pers. Aku nggak mau nama aku jelek gara-gara ibu. Bapak yakin kalau itu kamu lakukan, nama kamu pasti akan lebih bagus lagi. Lakukan itu, Nak. Ya. Sebenarnya
apa yang terjadi antara Mbak dan Ibu Mbak? Siapa sih yang gak kecewa kalau selama ini udah dibohongin sama ibunya? Ya kalian semua tahu kan, kalau selama ini saya benar-benar dekat sama ibu saya sendiri. Tapi saya nggak percaya kalau ibu saya itu udah tega bohongin saya. Dan ibu saya udah bilang kalau bapak saya itu udah nggak ada. Jadi Bapak Mbak masih hidup? Iya. Dan ini bapak saya. Terus terang saya benar-benar kecewa sekali sama ibu saya. Bagaimana bisa seorang ibu tega memisahkan anak dari bapak kandungnya sendiri? Dan yang lebih parah lagi, ibu saya itu sudah mengeksploitasi saya dan mengambil semua harta yang saya punya. Astagfirullahaladzim, ibu, ya Allah ibu hati-hati ibu, duduk ya bu. Aduh ibu, ya ampun, bu maafin Ais ya bu ya, harusnya Ais tuh nggak nyalahin TV. Ibu pasti shock banget ya. Saya gak nyangka Amanda sendiri yang membuka hal ini ke media. Padahal saya berusaha keras untuk menutupi hal ini supaya media jangan tahu. Sabar ya bu, sabar ya. Tolong, maaf, sebentar. Tolong ngertiin perasaan Amanda. Untuk saat ini Amanda masih shock dengan semua masalah yang terjadi. Tolong mengerti ya. Untuk sementara ini, saya yang akan mengatur semua urusan Amanda. Saya yang akan menjadi manajernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, kenapa hamba harus menerima kejadian ini, ya Allah? Tolonglah beri hamba kekuatan. Tolong juga bukakan pintu hati Amanda supaya dia bisa memaafkan hamba, ya Allah. Kabulkan permohonan hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ayo. Saya ikut. Oke, gue ikut. Gue ikut. Hah? Udah buka? Nah, blok. Yuk, blok aja blok. Nih bang. Gue pinjam dulu deh. Bisa bang. Masa nggak percaya sama gue? Pinjamnya apa bang? Lanjut mainnya ya. Jangan kemana-mana lu. Ayo. Amanda. Apa Bapak bisa pinjam uang? Bapak nggak bisa menembus obat. Uang yang kemarin sudah habis, Nak. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Bapak tunggu ya. Ya, Bapak tunggu. Cintaku ini hanya untuk kamu, sayang. Tapi kan kamu masih sama artis yang top itu. Harus sayang, aku tuh sama sekali nggak ada perasaan apa-apa sama dia. Ya, aku cuma dompleng nama aja kok. Lagi pula kalau aku udah tenar nanti, bisa aku tinggalin. Betul, janji ya? Iya sayang, kamu lihat aja nanti. Aku akan beliin kamu berlian. Beneran?
gimana sih? Aku bete tau gak di lokasi. Udah gitu disuruh nunggu lagi. Iya sayang, kamu tenang aja ya. Ini aku juga lagi on the way kok ke lokasi. Kamu tunggu ya. Aku ada kejutan buat kamu. Bener ya? Oke, dah. Kok aku jadi kepikiran sama ibu ya? Sayang, ini pasti kamu deh. Tahu aja sih kamu. Kan, aku bener. Kamu lama banget sih datangnya, aku kan bete. Oh, kasihan, maaf ya, macet. Sayang, tahu nggak apa yang aku bawa buat kamu? Apa? Tada! Lihat nih. Kita bakal jalan-jalan ke luar negeri sayang. Aku nggak mau ngeliat kamu stres terus. Ya ampun, sayang kamu baik banget sih. Ya udah kalau gitu. Tapi sayang, terus aku syutingnya gimana dong? Tenang aja, semua udah aku atur. Mereka ngizinin kamu pergi kok. Ya udah, sekarang juga kita pulang karena aku harus packing. Ayo, yuk. Ayo. Alhamdulillah, aku dapat SMS dari Kiki katanya aku disuruh datang ke rumah Amanda. Dia udah maafin aku. Assalamualaikum, Amanda. Sepi banget. Assalamualaikum, Nak. Nak. Manda. Bener-bener kangen sama kamu, Nak. Manda. Dari dulu kamu selalu aja lupa untuk teman. Tadi kata Kiki, Manda mau ketemu sama aku. Kok malah dia pergi? Gak ada siapa-siapa. Apa karena aku datangnya telat ya? Jadi dia keburu pergi. Amanda, awas! Ibu kenapa? Kok itu berdarah, Bu? Ibu sakit ya? Ibu ke dokter ya? Bahaya loh, Bu. Jangan didiemin loh, Bu. Aku pokoknya benar-benar seneng. Aku nggak pernah tau nggak ngerasain holiday happy ini. Syukurlah sayang. Bapak senang sekali melihat kamu itu bahagia. Oh iya, aku bawain oleh-oleh buat Bapak pasti suka. Ini tuh Bapak. Aduh, Amanda, bagus sekali bajunya. Terima kasih ya, Nak. Sama-sama Pak. Ya udah, aku ke kamar dulu ya. Ayo. Kayak kemarin nggak gini deh.
Yakin kamu nyimpen perhiasan kamu itu di situ? Yakin? Aku nggak tahu. Perhiasan aku, Pak. Tapi Bapak nggak mencuri perhiasan kamu. Bapak nggak mencurinya. Enggak. Aku nggak nuduh Bapak yang ngambil, tapi... Gini. Kamu kan pernah nyuruh aku untuk pasang CCTV. Aku udah pasang, dan kemarin waktu kita pergi, aku sempat aktifin. Kita bisa lihat di situ siapa pelakunya. Ayo kita perhatiin siapa yang berani masuk ke rumah ini. Enggak. Ini nggak mungkin. Itu kan... Betul-betul kelewatan ibu kamu. Tega-teganya dia melakukan itu terhadap anak kandungnya sendiri. Amanda, sebaiknya kamu laporin semua ini ke polisi. Berani-beraninya kamu mencuri di rumah kamu sendiri. Sebenarnya saya sakit apa, Dok? Apa ibu nggak pernah periksa kondisi ibu? Seharusnya jika ibu ada keluhan sama kondisi ibu, baik itu pusing, ibu jangan diamkan. Sekarang masalahnya sudah semakin gawat. Maksud dokter? Ibu menderita tumor otak. Dan ini sudah cukup lama menjangkit di dalam tubuh ibu. Ya Allah, aku mohon, jangan kau ambil nyawaku sebelum aku bisa mencium dan memelukkan aku lagi. Aku ingin menebus kesalahan-kesalahan aku kepadanya, ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba. Tolong berikan kekuatan. Berilah kekuatan buat hamba untuk melawan penyakit ini, ya Allah. Tolong, ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ani! Keluar kamu! Ani! Hei, buka pintunya! Keluar kamu! Keluar! Keluar kamu! Keluar! Kalian tahu dari mana kalau saya tinggal di sini? Kalian tahu dari mana? Kalian tahu dari mana? Dasar kamu ya! Hah? Amanda anakku. Gak usah panggil aku itu anak kamu. Dasar maling kamu ya. Ya Allah. Ya Allah, Amanda. Tiga-tiganya kamu nyebut ibu seperti itu, Nak. Keterlaluan kamu. Kamu betul-betul keterlaluan. Soalin. Hanya kedua aja kamu tega-teganya mencuri emas anak kamu sendiri. Tidak. Saya tidak pernah ngambil perhiasan anak saya sendiri. Nggak mungkin. Alah! Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV bahwa kamu masuk ke rumah diam-diam dan mengambil semua perhiasan Amanda. Kamu sendiri yang nyuruh saya datang ke rumahnya Amanda. Katanya Amanda kepengen ketemu sama saya. Lihat. Dia berani memfitnah saya. Gak mau ngaku lagi. Saya akan ambil buktinya. Saya punya buktinya. Saya akan ambil. Kamu ngirim saya SMS. Saya masih simpan SMS kamu. Ini domba. Kebiasaan. Ini buktinya. Kamu ngirim SMS ke saya kan? Ini. Gak perlu bukti-bukti. Buat apa? Udah jelas-jelas semua bukti ada di rekaman CCTV. Gak mungkin. Gak mungkin saya ngambil perhiasan anak saya sendiri. Udah. Sekarang mana perhiasan? Mana? Oh. Jadi gak mau ngaku? Gak mau balikin gimana perhiasan aku, ha? Oke. Aku bakal laporin kamu ke polisi. Mau? Ya Allah, Nak. Kamu tega memasukkan ibumu sendiri ke dalam penjara? Siapapun yang salah itu harus dihukum, termasuk kamu. Sudah, jangan banyak. Ayo, Pak, kantor polisi. Yuk, bawa. Nah, Amanda, Yuk, kamu kami. percaya sama Udah, jangan banyak ngomong. Lepaskan, Cepat, lepasin. Lepasin. Kamu ngapain ya? Jangan
Jangan ikut campur, ini urusan keluarga, ngerti kamu? Sana! Pak, saya bisa panggil Pak RT ya buat usir Bapak ya. Dan kamu Amanda, kamu gak malu apa begini sama ibu kandung kamu sendiri? Gila! Enggak, ini urusan keluarga. Udah, Amanda, ayo. Sabar ya, Bu. Ibu maafin Eus ya. Sebenarnya Eus terpaksa ngasih tahu mereka di mana ibu tinggal. Tapi Eus tuh gak nyangka deh mereka tuh sekasar ini sama ibu. Ibu difitnah, Is. Ibu disangka mencuri perhiasannya Amanda. Bahkan ibu mau dimasukin ke penjara. Astagfirullahaladzim. Ih, udah gila apa ya Amanda ya? Kok tega-teganya sih ibu kandungnya sendiri mau dimasukin ke penjara? Apa nggak takut api neraka? Apa tuh anak, Bu? Ih. Ini uangnya, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Coba aku pasangin. Gimana sayang, suka? Masya Allah. Itu Kiki bener. Bener itu selingkuh ya. Ajar kamu ya. Berani kamu mainin anak saya. Saya ceritakan semuanya ke Amanda. Masih berani kamu datang ke sini ya? Nak, tolong percaya sama ibu, Nak. Tolong jangan benci ibu. Laki-laki yang kamu bangga-banggakan itu sekarang sedang selingkuh di belakang kamu. Ibu lihat sendiri dengan mata kepala ibu. Kamu ini ngomong apa? Ngomong apa sih? Kamu belum puas udah nyakitin anak kamu sendiri. Dan sekarang mau fitnah saya? Iya. Saya tahu akal bulus kamu. Aman. Lihat kelakuan dia. Dia coba fitnah saya. Tapi saya juga yakin dia pasti nggak punya buktinya. Saya minta sama kamu, tuntut dia. Penjarakan dia, biar dia nggak ganggu kita lagi. Masih berani kamu datang ke sini? Hah? Saya ingatkan kamu ya. Jangan pernah kamu menginjakkan kaki di rumah anak kamu ini. Ngerti? Amanda sadar. Mereka berdua bisa memperdaya kamu. Tapi nggak akan ibu biarkan itu terjadi. Kamu anak ibu. Nggak akan ibu biarkan seorang pun menyakiti hati kamu. Nggak akan. Maling. Ngomong apa kamu barusan? Anak? Siapa bilang aku itu anak kamu? Ha? Nggak puas kamu nyakitin aku, ha? Dengar ya, sekali lagi kamu berani datang ke sini, aku nggak bakalan segan-segan ngelaporin kamu. Kiki, ayo. Amanda, nak. Sudah. Kamu rasakan sekarang. Dasar bodoh. Amanda, nak. Setelah Bapak pikir-pikir, sebaiknya kalian berdua ini segera menikah. Agar ibu kamu tidak mengganggu kamu lagi, Amanda. Aku sih setuju banget, Pak. Kalau kamu gimana, sayang? Tentu aja aku juga setuju. Sebenarnya sejak lama aku pengen ngelamar kamu. Cuman aku pikir takutnya kamu belum siap, sayang. Pak,
Tapi emangnya bisa aku nikah tanpa ibu? Untuk apa kamu pedulikan ibu kamu? Tanpa kehadiran ibu kamu, bapak ini wakili kamu. Bapak bisa menikahkan kamu. Ya udah, kalau gitu pokoknya secepatnya kita harus kasih tahu media. Aku mau berita tentang pernikahan kita itu harus mewah dan megah. Gimana sayang? Jangan ambil nyawaku. Ya Allah, tolong beri kesempatan aku agar bisa menyadarkan Amanda dan menjauhkan dari laki-laki itu. Pemirsa, hari ini artis Amanda akan menikah dengan pasangannya Kiki Pratama dan tentunya akan menjadi pesta pernikahan yang sangat mewah. Amanda menikah laki-laki itu. Bahkan aku, ibunya, tidak diberitahu. Aku harus ke sana. Aku harus menemui Amanda. Harus menemui Amanda. Walaupun untuk yang terakhir kali. Udah siap-siap nih anak bapak. Aku gimana Pak? Ih, cantiknya. Nggak ngira deh kalau ini Amanda. Bapak bisa aja. Ini tante kamu di kampung. Khusus datang ke sini untuk menghadiri acara kamu. Cantik sekali Amanda. Makasih Tante. Pak, kok aku nggak tahu kalau aku punya tante? Iya. Bapak belum cerita sama kamu ya. Oh iya Pak, udah ada kabar dari Kiki belum? Kok dari tadi aku telepon nggak diangkat-angkat ya? Amanda, kamu tenang aja, jangan gugup gitu. Biasa, kalau calon pengantin itu kan suka rasanya jadi nggak tenang. Udah tenang aja, sebentar lagi dia juga nyampe, ya. Ini acaranya jam berapa ya? Ngaret banget kayaknya. Kok jadi nggak aktif sih? Biar aku yang nyusul Kiki. Amanda. Aku harus sampai. Aku pasti bisa. Pasti bisa. Kiki! Bisa-bisanya kamu berbuat kayak gini di hari pernikahan kita. Jahat! Dengerin penjelasan aku dulu, Amanda. Amanda? Remnya belum. Amanda, awas. Amanda, awas! Amanda! Ya Allah, tolong selamatkan anak saya. Dokter, gimana keadaan anak saya, dokter? Bu, anak ibu kekurangan banyak darah. Dan saat ini kami tidak ada stok darah untuk anak ibu. Tapi darah saya sama dengan anak saya, dok. Kalau begitu, silakan ibu ke lab untuk diambil darahnya. Ayo, silakan ikut saya. Ibu kenapa, Bu? Ibu!
ada seorang ibu yang menyelamatkan kamu. Ibu. Pasti itu ibu saya. Suster, tolong bawa saya ke ibu saya, suster. Bu. Akhirnya kamu panggil ibu lagi. Ibu udah nyelamatin aku. Ibu udah nyelamatin. Seorang ibu pasti akan berbuat apa aja untuk menyelamatkan anaknya. Ibu senang, Nak. Ibu gak apa-apa. Akhirnya doa ibu terkabul. Di sisa usia ibu, kamu di sisi ibu. Maafkan ibu ya, Nak ya. Maafkan ibu. Ibu gak salah, Bu. Ini semua aku yang salah. Aku yang harusnya minta maaf sama ibu. Ibu gak salah. Ibu gak salah, Bu. Maafin Amanda, maafin Amanda. Minta maaf pada Allah. Ibu harus bertahan. Ibu gak boleh tinggalin Amanda, Bu. Ibu kenapa, Bu? Ibu kenapa, Bu? Ibu suster, tolongin ibu saya, suster. Ibu. Suster, tolongin ibu saya, suster. Ibu gak boleh tinggalin Amanda, Ibu. Ibu bangun, Bu. Ibu gak boleh tinggalin Amanda, Ibu. Kenapa ibu tinggalin aku, Bu? Apa ini semua hukuman buat aku? Ibu maafin aku. Ibu itu kan cuma asisten aku. Jadi udah deh gak usah ngurusin urusan pribadi aku. Aku kan juga punya privacy. Ibu. Amanda, keluar kamu. Keluar dulu. Enggak, aku gak mau denger apa-apa lagi. Ibu belum penting tau gak? Ya, tunggu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Apalagi maksa Kiki buat putus dari aku, ngerti? Amanda, apa lagi sih? Jangan, Nak. Ini semua uang aku. Aku gak peduli itu lagi. Aku benci sama ibu. Ibu tuh dia jahat sama aku. Ibu yang salah. Aku gak bakalan mau nganggap ibu sebagai ibu aku lagi. Sekali lagi kamu berani datang ke sini. Segan-segan kamu. Aku tidak akan pernah melupakan kamu dan meninggalkan kamu. Kamu percaya kan? Bapak. Amanda. Apa yang kamu lihat itu sebenarnya bukan itu salah. Ternyata ibu tuh bener, Pak. Bapak udah selingkuh dari ibu.
maaf nak. Bapak minta maaf. Bapak salah. Bapak hilang nak. Maafkan Bapak nak. Maafkan Bapak. Maafkan Bapak. Selamat siang, Pak. Saudara kami tangkap atas tuduhan penipuan dan rumah ini sudah kami sita sebagai barang bukti. Tapi Pak, rumah ini atas nama saya, Pak. Rumah ini sudah dijaminkan oleh Bapak Anda. Kita Maafkan Bapak. takkan bisa Bawa dia. Ayo, Pak. sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Ngapain kau masih sini? Pergi! Pergi! Hidayah